Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ESPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau FI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Untuk itu, marilah sejenak kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masih di bab 4 ya adik-adik tentang kubus dan balok. Tepatnya kita di latihan 5 ya. Latihan 5 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. Nah, untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, kemudian 6 dan juga 7 sudah kita bahas di video sebelumnya ya, bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 5. Nah, untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal nomor 8 sampai dengan 10 ya. Mari kita simak bersama-sama ya. Untuk soal nomor 8 di sini ada Andri memiliki beberapa kubus kecil berwarna putih yang disusun menjadi sebuah kubus besar ya. Jadi kubus besar ini disusun dari beberapa kubus kecil ya. Nah, salah satu sisi kubus besar dicat dengan warna biru. Luas bagian kubus besar yang berwarna biru adalah 64 cm persegi. Jika saat dibongkar terdapat 64 kubus kecil, berapa volume setiap kubus kecil? Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah volume dari kubus kecil ya. Oke, untuk penyelesaian soal nomor 8 seperti apa? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui tadi kubus kecil disusun menjadi kubus besar ya. Ada beberapa kubus kecil disusun menjadi sebuah kubus besar. Nah, luas sisi kubus besar itu 64 cm persegi ya. Tadi salah satu sisinya dicat warna biru. Nah, itu luasnya 64 cm persegi. Nah, kemudian jumlah kubus kecil sendiri ada 64. Ditanyakan berapa volume setiap kubus kecil. Nah, untuk mengerjakan ini nanti kita cari dulu rusuk dari kubus besar. Nah, setelah ketemu rusuk dari kubus besar ya, maka langkah selanjutnya kita cari volume kubus besar. Setelah itu baru kita bisa mencari volume dari kubus kecil. Oke. Nah, kita cari dulu ya panjang rusuk dari kubus besar ya. Luas sisi kubus besar itu tadi 64 cm persegi salah satu sisinya. Maka kita bisa mencari rusuk dari kubus besar. Caranya gimana ya? Karena kubus itu sisinya berbentuk persegi, maka kita cari panjang sisi persegi yang merupakan rusuk dari kubus. Nah, rusuk kubus sama dengan akar dari luas sisi kubus ya. Jadi kalau gambar kubus itu kira-kira lah ini ya, gambar kubus seperti ini. Nah, salah satu sisinya itu kan berarti kan berbentuk persegi. Ini misalnya tadi yang dicat biru itu luasnya adalah 64. 64 maka kita bisa mencari panjang sisi dari persegi atau merupakan rusuk kubus. Caranya yaitu akar dari luas persegi ini ya. Seperti itu kira-kira kalau dijelaskan ada di sekalian ya. Jadi nah di sini berarti panjang rusuk kubus, akar dari luas sisi kubus tadi sama dengan akar dari 64 yaitu 8 cm lah ini ya. Panjang rusuknya itu 8 cm. Kalau sudah ketemu panjang rusuknya 8 cm, maka kita bisa mencari volume kubus. Volume kubus berarti R pangkat 3. Ya, panjang rusuknya tadi 8 berarti 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 64, 64 kali 8 hasilnya adalah 512 cm kubik. Sudah ketemu volumenya, sekarang kita cari volume kubus kecil. Nah, caranya gimana? Volume kubus besar tadi yang ketemu dibagi dengan jumlah kubus kecil. Jumlah kubus kecilnya tadi adalah 64. Berarti 512 cm kubik dibagi 64. Nah, 512 bagi 64 hasilnya 8
satuannya masih tetap ya cm kubik ya. Jadi volume setiap kubus kecil adalah 8 cm kubik. Nah, kenapa masih ada cm kubik? Karena ini ada satuan, ini tidak ada satuan ya, maka tetap ada satuannya. Beda kalau kedua-duanya ada satuan, maka bisa saling menghilangkan ya. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 8 ya. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Sebuah bak mandi memiliki ukuran seperti gambar di bawah ini ya. Kita lihat di sini panjangnya 120, lebarnya 80, tingginya 10 cm, 80 cm ya. Ini panjang sisi bagian luar ya, panjang, lebar, tinggi. Kemudian antara bagian luar sama dalam atau ketebalannya di sini ini adalah 10 cm. Ini 10 cm berarti ini juga tebalannya 10 cm. Ini 10 cm, ini juga 10 cm ya. Jadi sekalian ini ketebalannya 10 cm. Nah, jika ketebalan dinding pada dasar kolam adalah 5 cm, nah ini berarti kalau ke sini ke atas 5 cm ya, ketebalan dinding dasarnya, berapa liter air yang diperlukan untuk membuat bak mandi tersebut terisi penuh. Oke, ya, jadi ini kalau yang ini dari samping kanan, kiri ya, depan belakangnya 10 cm, tapi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini ketebalannya cuma 5 cm. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 9 seperti apa kita lihat di sini ada di sekalian ya. Oke, di sini juga sudah saya gambar ya. Sama, kemudian di sini harusnya ada ketebalannya 5 cm ya. Jika ketebalan dasar kolam 5 cm, berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi bak secara penuh? Berarti nanti yang kita ukur adalah volume yang bagian dalam ya, bukan volume bagian luar. Nah, caranya berarti gimana? Kita cari panjang, lebar, dan tinggi ya untuk yang bagian dalamnya. Berarti nanti ada selisih 10 cm dan juga 5 cm untuk yang bagian bawah ya. Oke. Panjangnya berarti 120. Nah, dikurangi 10 tambah 10, 10 tambah 10 banyak dari mana? Dari sebelah kanan ini 10, sebelah kiri 10. Maka 120 dikurangi dengan 20 ya, adik-adik sekalian ya. 120 ini dikurangi dengan 10 tambah 10 ya. 120 kurangi 20 hasilnya adalah 100 cm. Ini panjang yang bagian dalam. Karena untuk mengukur volume berarti kita ukur yang bagian dalamnya. Lebarnya juga sama, 80 dikurangi 10 tambah 10 dari mana ini? 80 dikurangi 10 depan, 10 belakang. Berarti 80 kurang 20 hasilnya 60. Kemudian tingginya sini berarti ya. Tingginya berarti 80 dikurangi dengan 5 karena ketebalannya sini adalah 5 ya, ingat ya. 80 dikurangi 5-nya itu ketebalan sini tadi ya, dari dasar kolam itu 5 cm. Berarti 80 kurang 5 75 cm. Oke. Maka volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 100, lebarnya 60, tingginya 75. 100 kali 60, 6000, 6000 kali 75, hasilnya adalah 450.000 cm kubik. Nah, karena pertanyaannya berapa liter, maka dari cm kubik itu kita ubah ke desimeter kubik. Kenapa? Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Dari cm ke desimeter kubik itu naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga berarti dibagi 1000 ya, berarti 450.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 450 desimeter kubik. Ini kita coret-coret ya, 450 atau sama dengan 450 liter. Jadi untuk mengisi bak sampai penuh adalah 450 liter, itu yang dibutuhkan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, terakhir nomor 10. Sebuah bak mandi berbentuk balok dan terisi penuh dengan air. Bak tersebut akan dikosongkan dengan selang yang dapat menyedot 0,2 liter air per detik. Dalam waktu 1 jam 4 menit, bak telah kosong tanpa sisa. Jika luas alas bak adalah 9.600 cm persegi, berapa tinggi bak mandi tersebut? Oke ya. Jadi, di sini yang diketahui adalah luas alas bak tadi ya, yaitu 9.600 cm persegi atau sama dengan 96 desimeter persegi ya. Jadi dari senti ke desi naik 1, kalau ada pangkat 2-nya berarti kita bagi 100. Nih kita coret. Kemudian waktu untuk mengosongkan bak 1 jam 4 menit. Debitnya 0,2 liter per detik. Ditanya berapa tinggi bak ya. Jadi kita tentukan dulu volume bak. Volume itu rumusnya karena hubungannya dengan debit berarti volume sama dengan debit dikalikan dengan waktu. Waktunya tadi 1 jam 4 menit, kita ubah ke satuan detik karena ini satuannya detik adik-adik sekalian ya. Nah, 1 jam itu adalah 3.600 detik. Nah, berarti 1 kali 3.600 ditambah 4 menit. 1 menit itu 60 detik. Berarti ditambah 4 kali 60. Sama dengan 3.600 tambah 4 kali 60, 240. Kita tambahkan hasilnya 3.840
detik. Satuannya udah menjadi detik. Nah, volume sama dengan 0,2 tadi debitnya dikalikan waktunya ya 3840, hasilnya adalah 768 liter ya. Karena ini satuannya detik sama detik bisa kita hilangkan ya. Ini tadi kan 0,2 liter. Nah, ini liter per detik. Nah, jadi volumenya sama dengan 768 liter atau sama dengan 768 desimeter kubik. Itu adik-adik sekalian ya. Kemudian yang ditanyakan tadi apa? Berapa tinggi bak? Nah, kenapa saya ubah ke desimeter kubik? Karena kalau liter, nah susah ya. Maka nanti satuannya tingginya jadi desimeter. Sudah ketemu volume, maka kita bisa mencari tinggi bak tersebut. Oke. Jadi untuk tinggi bak itu sama dengan luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi, di mana untuk mencari tinggi berarti volume dibagi luas alas. Volumenya tadi berapa? 768 ya. Kemudian luas alasnya 96 ya. Bisa dilihat di soal tadi atau yang diketahui. Hasilnya adalah 8 desimeter. Jadi tinggi bak adalah 8 desimeter itu ya. Jadi kalau sudah ketemu tadi tinggal kita cari tingginya setelah ketemu volumenya. Itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal nomor 10 ya. Untuk penjelasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk didiskusikan bersama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.